60% dari top 25 hedge fund di dunia sudah memiliki paparan di Bitcoin. Dan di bulan September nanti, The Fed sudah mengisyaratkan akan ada pemangkasan suku bunga. Ditambah lagi, total stablecoin market cap menyentuh all-time high baru. Ini mengindikasikan likuiditas di pasar kripto lebih tinggi. Dari segi fundamental dan juga on-chain ini kelihatan cukup bagus ya. Tapi kalau dari segi teknikal, kelihatannya ada sedikit problem nih. Hal itu yang akan kita bahas di video kali ini ya. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas hal-hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull maupun ke sisi bear. Untuk mendapatkan info yang aktual, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Amin. Oh ya, komen juga videonya ya. Setiap bulannya itu kita selalu ngebagiin free membership Cuan Kripto untuk 2 orang pemenang menggunakan YouTube Random Comment Picker. Ini diundi setiap bulan, dan kemungkinan kalian untuk menang itu cukup besar karena tersedia untuk 2 orang pemenang. Saya lebih sering update untuk di grup ya. Kalau di grup itu videonya unlisted, nggak bisa dilihat oleh publik. Hanya khusus untuk member Cuan Kripto. Di grup kita ngebahas ada banyak koin mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, dan juga lain-lain. Jadi kalau mau masuk grup secara gratis, komen videonya. Buat yang mau langsung join, itu juga bisa nanti di akhir video dijelaskan. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu dari kode kerasnya The Fed di Meeting Minutes, yang mengisyaratkan The Fed akan memangkas suku bunga di meeting bulan September nanti. Dijelaskan di FOMC Minutes, jika data yang masuk terus sesuai yang diharapkan, mungkin akan tepat untuk melonggarkan kebijakan di meeting selanjutnya. Kita kan udah ngelihat SEP di bulan Juni lalu ya, data makroekonomik acuannya The Fed untuk mengukur inflasi itu selalu muncul atau berjalan sesuai yang mereka harapkan. Dan kalau sesuai sama yang mereka harapkan, The Fed juga hampir pasti akan melonggarkan kebijakannya di meeting mendatang, yaitu memangkas suku bunga. Target rate di meeting bulan September nanti, chance of probabilities-nya 75%, The Fed akan menurunkan ke 500 sampai ke 525. Dengan kata lain hanya 25 basis point. Memang sempat penurunan 50 basis point ini lebih tinggi dari 25 basis point ketika di tanggal 14 Agustus kemarin. Ini waktu saya update untuk member Cuan Kripto. Tapi pada saat itu setelah rilis data inflasi yang hanya turun nggak seberapa nih ya, para market partisipan itu juga langsung mengubah pandangannya. Agak unik aja sih The Fed melakukan quantitative tightening yang cukup ketat, tapi angka inflasinya itu masih terbilang agak sticky, sulit turunnya. Penyumbang inflasi terbesar di Amerika yang kemarin itu dari sektor vehicle insurance. Karena kalau kendaraan itu makin tua, asuransinya itu juga lebih mahal. Padahal kalau kita ngeliat dari data atau lembaga pihak ketiga yang menyediakan perhitungan inflasi, di bulan Juli lalu inflasinya cukup turun drastis loh kalau dibandingkan year over year dari tahun lalu. Seingat saya saat membuka situs Truflation itu Juli tahun lalu masih di atas 3%. Tapi yang namanya orang biasa kan kita nggak punya akses untuk ngeliat datanya langsung ya. Jadi kita hanya bisa menerima data dari lembaga official mereka aja. Dari tahun lalu memang The Fed sangat agresif melakukan quantitative tightening, dan efek kebijakan tersebut kan baru terasa sekitar 12-18 bulan kemudian. Lanjut nih, dari segi fundamental lain, top 25 hedge funds terbesar di dunia itu sudah memiliki paparan ke Bitcoin. Ini artinya itu money flow ke Bitcoin terus bertambah. Aliran uang atau daya beli yang masuk ke Bitcoin ya sedikit banyak itu mempengaruhi kenaikan harga. Satu hal bagus yang kita lihat di sini adalah Bitcoin sudah makin dilirik oleh dunia. Udah banyak banget institusi yang masuk ke Bitcoin. Ini membuat fundamental Bitcoin semakin kuat, dan saya rasa menurut opini saya sampai 10 atau 20 tahun ke depan Bitcoin itu masih ada. Semakin banyak uang yang masuk ke Bitcoin, jadi semakin sulit untuk dimanipulasi. Kecuali semua institusi itu berkoordinasi dan bekerja sama untuk menghancurkan Bitcoin. Tapi saya rasa itu kecil kemungkinannya ya, karena efek dominonya itu bisa sangat parah. Stablecoin market cap ini juga lagi naik. Market cap stablecoin yang bertambah itu artinya lebih banyak liquidity yang akan masuk ke kripto. Ini juga mengartikan adanya demand terhadap suatu kripto. Perannya stablecoin ini cukup penting ya, karena mayoritas 90% orang yang masuk ke kripto itu melalui stablecoin. Jadi naiknya market cap stablecoin itu diasosiasikan sebagai indikasi yang bullish. Artinya ada demand terhadap kripto. Tapi apakah Bitcoin itu udah aman untuk dibeli? Untuk menjawab hal itu ya kita perlu ngeliat ke teknikalnya. Kalau kalian masih nonton sampai detik ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Itu juga buat kalian kok, supaya nggak ketinggalan info yang dibahas secara faktual.
Kalau nggak suka boleh dislike, supaya kedepannya nggak akan ditampilkan lagi video dari channel Cuan Kripto. Lanjut deh, sekarang kita ke teknikal. Kita akan ngebahas secara objektif ya. Kalau kita ngebahas di sini Bitcoin secara medium time frame, sejak 3 bulan terakhir Bitcoin itu cenderung terkonsolidasi. Ini merupakan price action yang netral tapi menjorok ke bearish. Kenapa saya bilang bearish? Karena struktur bearish itu adalah lower high dan juga terbentuk lower low. Kalau bullish ya tinggal sebaliknya aja. Kalau kita ngelihat dari tren jangka panjangnya Bitcoin, ini clear banget masih bullish loh. Ini masih uptrend, trendingnya masih naik. Dan Bitcoin juga terbentuk sebuah pattern konsolidasi yang namanya descending broadening wedge pattern. Pattern ini memang pattern bullish. 80% kasusnya itu exitnya bullish. Tapi secara objektif kita nggak bisa mendefinisikan ini merupakan bullish karena untuk terjadi bullish case itu pertama yang harus dilakukan adalah Bitcoin breakout dulu nih, membentuk higher high baru. Trader yang bijak itu kan menganalisis serta mengantisipasi pergerakan market. Kita nggak bijak masuk market itu hanya dari harapan. Secara long term ini masih bullish, tapi kalau secara medium term ini cenderung netral menuju ke bearish. Dan kalau kita turun ke time frame lebih kecil, saat ini lagi ada pencobaan untuk merubah membalikan tren menjadi bullish kembali. Belakangan dari sekitar 3 minggu lalu, struktur market itu udah menunjukkan adanya higher low. Hanya saja kita masih belum membentuk higher high baru, atasnya itu masih sejajar. Bitcoin saat ini masih belum bisa berhasil breakout dari 61.000 karena di 61.000 itu ada banyak sekali resistance kuat. Resistance kuat yang terbentuk itu dari time frame weekly. Di weekly, 21 exponential moving average itu ada di sekitar 61.000. Di video Cuan Kripto 2 minggu lalu ini udah dijelaskan nih. Resiko bear market itu bisa terjadi jika level tersebut nggak bisa ditembus. Lebih lengkapnya itu ada di video yang ini ya. 21 exponential moving average itu sangat krusial banget di market yang lagi trending. Kita udah sekitar 4 candle nih berada di bawah area tersebut. Memang di sini udah mulai terbentuk ada doji candle dan lagi ada pencobaan breakout naik. Semoga aja di minggu depan atau di minggu ini ya, sebelum closing hari Senin nanti itu udah berada di atas 61.000. Karena untuk mengamankan Bitcoin masuk ke teritori bull market lagi, selain harus mereklaim 61.000, Bitcoin juga harus membuat higher high baru di atas 65.500. Kalau Bitcoin udah berada di atas 65.500, dilihat secara teknikal, chance-nya itu besar banget, udah hampir pasti level resistance 70.000 akan di breakout dan Bitcoin berpotensi membuat all-time high baru. Jadi yang pertama itu difokuskan Bitcoin bisa mereklaim 61.000 sebagai supportnya. Dan di time frame 4 jam ini juga kita ngelihat Bitcoin itu ada pembentukan ascending triangle. Ini merupakan pattern bullish. 62% kasusnya itu adalah exitnya bullish. Di 75% kasus, ascending triangle merupakan continuation pattern. Di 75% juga kasusnya, ascending triangle ini memenuhi price objektifnya ketika resistance-nya di breakout. Resistance-nya itu sekarang di 61.300 ya. Secara target, ascending triangle ini menargetkan ke kisaran area 69.000. Ini juga pas banget sama resistance dari si descending broadening wedge ini. Tapi yang namanya market itu kan nggak langsung satu candle ya. Biasanya setelah ada breakout, itu ada pause dulu sekitaran 63.500. Entah itu bentuknya rejection, masih bertahan di area supportnya yang sebelumnya udah di breakout, atau breakdown lagi. Pattern itu kan nggak 100% bener loh ya. Statistik aja menunjukkan 75%. Artinya itu masih ada 25% kegagalan. Contohnya di sini nih. Ini dijelaskan 25% kasusnya, harga itu mengindikasikan false breaks atau false triangle exit. Jadi buat kalian yang baru belajar trading, harap perhatikan juga pattern itu punya probability-nya. Nggak 100% terjadi sesuai yang digambarkan. Kalau terjadi seperti itu ya orang nggak akan ada yang kerja loh ya, tinggal semuanya aja berubah menjadi trader. Pattern itu kan merepresentasikan psychological para pelaku pasar yang udah pernah terjadi berkali-kali di masa lampau. Jadi ada baiknya kalau kalian belajar pattern, kalian tahu juga psychological di belakangnya. Contohnya misalkan triangle pattern, kenapa ini terbentuk? Saya jelaskan sedikit ya. Pattern ascending triangle ini terbentuk itu karena para trader atau para pelaku pasar itu percaya harganya itu bisa naik lebih tinggi. Jadi pertama ketika di push naik sampai ke resistance, belum sampai ke area support sebelumnya, itu udah di push naik lagi sama buyer. Lalu ketika turun yang kedua kali, itu di push naik lagi sebelum masuk ke area support selanjutnya. Bisa dikatakan buyer itu lo confident, harga bisa naik lebih tinggi. Jadi mereka terus beli di harga atasnya ketika ada penurunan atau retracement. Makanya membentuk higher low terus-menerus. Secara ilmu teknikal juga, ketika area resistance
resistance itu dites berkali-kali dan nggak bisa memantulkan harga turun lebih jauh dari area support sebelumnya, resistance tersebut cenderung akan di breakout atau dijebol. Makanya para analis atau para ahli chart itu menggambarkan atau ngelihat pattern ini sebagai pattern yang bullish, dan mereka juga melakukan backtest berkali-kali untuk ngelihat performa sebuah pattern. Ada baiknya kalian juga tahu hal itu ya. Lalu berbicara sebuah pattern juga, kita di sini ngelihat ada sebuah pattern head and shoulders yang terbalik atau inverse HS. Ini juga merupakan pattern yang bullish. Di 90% kasusnya itu exit dari inverse HS ini merupakan bullish exit. Secara target, inverse HS ini itu menargetkan ke harga sekitar 67.100. Ini lebih rendah daripada ascending triangle yang tadi. Baru valid itu targetnya ketika harga udah breakout di atas 61.300. Sudah pasti dengan konfirmasi ya. Banyak juga yang mengindikasikan dari short term chart itu menunjukkan hal yang bullish. Tapi sebagai analis yang baik, kita juga perlu melihat resiko di market. Hal apa sih yang membuat bearish di market? Yang pertama itu dari time frame 4 jam. Di sini itu kan ada bearish divergence ya. Untungnya di sini kita udah ngelihat ini masih tertahan di kisaran 60.000. Artinya output dari bearish divergence ini kemungkinan besar itu hanya choppy price action atau konsolidasi aja, bukan bearish price action. Yang agak beresiko itu kalau kita pindah ke daily time frame. Di daily time frame memang kita ngelihat itu ada impulsive move, lalu ada corrective move. Ini clear kelihatan korektif ya. Tapi yang perlu kita perhatikan itu adalah kalau kita munculkan moving average. Garis biru ini merupakan 50 daily simple moving average, lalu garis hitam ini merupakan 200 daily simple moving average, dan juga garis coklat ini merupakan 100 daily simple moving average. Di daily time frame 50 simple moving average ini masih menahan Bitcoin di 61 ribuan, itu juga bertepatan sama exponential 21 weekly moving average. Ini jadi dua tempat resistance yang cukup besar yang ada di satu area. Lalu garis hitam dan coklat yaitu 100 dan 200 simple moving average ini mau crossing di kisaran range 63.500 sampai ke 64.000. Expect di area tersebut akan ada retracement atau ada aksi profit taking maupun short seller yang masuk. Semoga aja dari short term time frame itu ada breakout dari 61.000 menuju ke 63.500, dan retracement atau koreksi dari area tersebut masih bertahan di range 61.000 dan diharapkan lanjut naik lagi di atas 65.000. Kalau terbentuk case seperti itu, bull market kripto tahun ini itu masih terselamatkan. Seenggaknya minimal sampai akhir tahun lah ya. Tapi misalkan kalau kita ngelihat dari range 63.500 rejectionnya turun lagi di bawah 61.000 dan nggak mampu naik mereklaim 61.000 secara weekly time frame, sorry to say, kita harus siap apapun yang terjadi di market. Saya nggak mau ngejual angan-angan ya. Di sini saya membantu secara teknikal ke kalian. Kalian nggak suka dislike aja supaya kedepannya nggak ketemu lagi channel yang ngasih fakta seperti ini. Bukan gue yang rugi. Keuntungan dan kerugian kalian itu kan kalian sendiri yang nikmati. Dan saya nggak menjabarkan akan masuk market atau enggak. Saya hanya menjelaskan langkah apa yang saya ambil itu hanya di grup. Di sini saya hanya membantu kalian menjabarkan secara teknikalnya. Kalau kalian terbantu ya syukur, kalau enggak ya sudah. Semoga aja speech-nya Jerome Powell nanti malam itu bisa membawa efek yang positif ke market, setidaknya membuat Bitcoin untuk mereklaim area resistance 61.000 ini dulu. Seperti itu ya, kita akan follow up di kesempatan mendatang. Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Komen juga kalau kalian mau dapat free membership Cuan Kripto. Itu diundi menggunakan YouTube Random Comment Picker setiap bulan. Tersedia untuk 2 orang pemenang, jadi kemungkinan kalian itu untuk menang cukup besar. Di grup kita ngebahas ada banyak koin mulai dari Bitcoin, Ethereum, XRP, Chainlink, Matic, Solana, dan juga lain-lain. Kalian boleh request. Tanya jawab tentang kripto itu juga tersedia. Kalau kalian mau langsung join ke grup, itu juga bisa. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset kalian yang bisa diselamatkan atau bahkan cuan dan juga edukasi yang didapat. Bagi yang berminat untuk join, kalian bisa lanjut tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa
analisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.